Dalam video ini, kita akan membantu teman-teman menemukan solusi yang tepat di dunia investasi. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang baru memulai itu memiliki kebingungan yang sama di awal. Yaitu, yang pertama, mulai dari mana? Yang kedua, pilih investasi apa? Dan yang ketiga, ini aman atau tidak? Nah, dari ketiga kebingungan ini bisa jadi menghambat teman-teman ke step selanjutnya. Nah, semoga video ini bisa menjawab kebingungan dari teman-teman. Sedikit saya jelaskan terlebih dahulu, teman-teman, tentang jenis-jenis investasi. Nah, untuk jenis-jenis investasi, teman-teman, untuk saat ini itu sangat banyak ya, teman-teman ya. Contoh, misalnya, teman-teman bisa berinvestasi di properti, teman-teman bisa berinvestasi di saham, teman-teman bisa berinvestasi di cryptocurrency, teman-teman bisa berinvestasi di reksadana, di obligasi, bahkan di deposito, ya, di deposit. Teman-teman punya uang banyak, misalnya, teman-teman simpan di bank, didepositkan ke bank, dan itu ada termasuk salah satu investasi yang paling aman menurut saya ya. Nah, menurut teman-teman dari investasi saham yang sudah saya sebutkan tadi ya, kira-kira yang teman-teman kebayang atau yang teman-teman memiliki kemampuan saat ini itu ada di investasi nomor berapa? Apakah di properti, di saham, di obligasi, atau di cryptocurrency, atau di forex? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian forex-nya, teman-teman. Mana tahu ketika saya jelaskan bagian forex ini, teman-teman sudah bisa menjawab 3 kebingungan di awal tadi. Nah, kenapa mesti forex? Dan mungkin ini menjadi pertanyaan besar buat teman-teman ya. Saya sampaikan di sini, forex ini adalah bisnis yang ideal, teman-teman ya. Idealnya kenapa? Karena menggunakan modal yang relatif kecil, teman-teman. Kemudian resikonya juga rendah, kemudian fleksibilitasnya juga tinggi, dan tidak ada kompetitor. Nah, jadi dari keidealan investasi di forex ini, banyaklah kaum milenial yang ngikutin atau yang trading di industri forex ini, teman-teman. Ya. Nah, contoh, saya dapetin data dari Bapepti 5 tahun terakhir. Ya. 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan akhir 2023 kemarin, teman-teman. Ya, saya bacakan dulu dari gendernya. Gendernya tahun 2019, antara pria dan wanita 50-50 ya, yang trading forex itu ya. 50-50, 50% pria, 50% wanita ya. Nah, selanjutnya naik ke tahun 2023, prianya itu sampai dengan 70% dan wanitanya 30%. Ya, lumayan banyak juga ya masih ya. Nah, kemudian di rentan usia ternyata di tahun 2019 itu kaum milenial itu ada di angka 50% ya yang trading forex. Dari keseluruhan di industri forex, itu rata-rata kaum milenial di angka 50%. Nah, naik di 2020 itu 55% kaum milenial, dan naik di 2021 60% kaum milenial, dan di 2022 65%, dia naik 5% ya per tahunnya ya. Kemudian di tahun 2023 jadinya 70% kaum milenial ya, yang menguasai industri forex gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kenapa banyak kaum milenial yang ikutan ini? Yang pertamanya adalah kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial atau potensi penghasilan dari market forex ini sangat besar, teman-teman ya. Kemarin saya sempat bahas ada 6,6 juta US dollar per harinya transaksi di industri forex ini, dan itu angka yang sangat besar banget ya, saya bilang. Nah, selanjutnya dengan angka tersebut ya, dengan keuntungan atau potensi penghasilan yang sebesar itu ya, ini memungkinkan dari kaum milenial tadi, ya gue kalau bisa dapat penghasilan sebesar itu, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak aku cari, kenapa tidak aku dapetin penghasilan sebanyak itu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah faktor dari teknologi. Kalau kita lihat, kaum milenial ini sangat familiar dengan teknologi, ya. Maka dengan trading, dengan penggunaan alat teknologi ini bukan sebagai kendala atau bukan sebagai hambatan mereka untuk bisa transaksi, gitu ya. Jadi sangat mudah. Sudah familiar lah dengan teknologi untuk tradingnya. Nah, yang selanjutnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini, teman-teman, saya sampaikan tadi di awal ya, di bisnis ini yang ideal, ini sebenarnya sangat-sangat ideal karena apa? Fleksibilitas waktunya sangat tinggi. Teman-teman bisa trading di mana saja. Teman-teman bisa trading kapan saja ya. Work from everywhere. Work from apalagi anywhere bisa jadi kan gitu ya. Itu adalah trading. Nah, jadi dari faktor-faktor ini sangat memungkinkan teman-teman yang milenial ini semakin banyak yang suka dengan trading karena ya memang sangat memudahkan buat mereka gitu ya. Nah, yang terakhir adalah edukasi dan sumber daya online-nya. Edukasi dan sumber daya bisa mereka dapatkan secara online.
melalui webinar bisa, melalui seminar online bisa, melalui YouTube juga banyak, melalui e-book juga banyak gitu ya kan. Dan lain-lain sebagainya yang bersifatnya online, yang bersifatnya digital, mereka bisa akses dan bisa dapetin ilmu-ilmu tersebut gitu ya. Oke, so teman-teman, forex bukan satu-satunya investasi yang bisa menghasilkan uang ya. Tetapi akan menjadi bijaksana, akan jadi sesuatu pilihan yang tepat buat teman-teman, terutama teman-teman yang milenial ya, karena menjadikan forex sebagai bagian dari integral dan strategi financial freedom teman-teman. Nah, dari generasi mana Anda? Dan apakah teman-teman trading di dunia forex juga? Atau teman-teman trading di investasi lain? Oke, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar kita, investasi-investasi apa yang sudah teman-teman pilih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you!